Kristiana, dan saya 2892150118, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas C sore atau malam, dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro untuk ujian tengah semester 1. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang permintaan. Pengertian permintaan: banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Faktor yang memengaruhi permintaan dari seorang individu atau masyarakat terhadap suatu barang yaitu harga barang yang dimaksud, tingkat pendapatan atau pendapatan rata-rata, jumlah penduduk atau jumlah populasi, selera atau gengsi, ramalan atau estimasi di masa yang akan datang, harga barang lain atau substitusi, distribusi, dan usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Harga barang: jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap suatu barang itu bertambah. Begitupun sebaliknya. Harga ini membawa kita ke hukum permintaan. Bila harga suatu barang naik, ceteris paribus, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. Tingkat pendapatan: tingkat pendapatan rata-rata dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli semakin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Selanjutnya, jumlah penduduk. Permintaan suatu barang berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Makin banyak jumlah penduduk, permintaan barang semakin banyak. Yang keempat, selera atau gengsi. Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalnya suatu barang, walaupun harganya sama, permintaan barang per tahun di provinsi A lebih rendah dibanding dengan provinsi yang B. Yang kelima, ada ramalan atau estimasi di masa yang akan datang. Bila kita memperkirakan bahwa suatu barang akan naik, maka lebih baik membeli barang itu sekarang, karena mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Yang keenam, harga barang lain atau substitusi. Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti, dan bersifat komplement atau pengenam. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Artinya, sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai begitu besar perekonomian. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Dalam perekonomian modern, rujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali perannya dalam mempengaruhi masyarakat. Pengiklanan memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut. Hukum permintaan: bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaannya akan naik. Dengan asumsi ceteris paribus, semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan. Fungsi permintaan: fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variabel tidak bebas, dependent variable, dan variabel bebas, independent variables.
Tabel dan kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan, digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Dari contoh tabel tersebut, dari titik A, B, C, dan E harga mengalami penurunan dan jumlah permintaannya naik, dan tergambar dalam kurvanya bahwa dari harga memang mengalami penurunan. Fungsi dan rumus permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta atau Q oleh konsumen dengan harga produk atau P. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif, miring ke kiri. Rumusnya yaitu, untuk rumus pertama, Q sama dengan A dikurang BP atau P sama dengan A per B dikurang 1 per BQ. Dan rumus kedua yaitu P dikurang P1 per P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Contoh soal permintaan. Sepasang sepatu jika dijual seharga 100.000 sepasang akan terjual sebanyak 80 pasang. Akan tetapi jika dijual dengan harga lebih murah yaitu 80.000 per pasang, maka jumlah permintaan terhadap sepatu tersebut meningkat menjadi 100. Bagaimanakah fungsi permintaannya? Gambarkan fungsi permintaan tersebut dengan grafik Cartesius. Dari soal tersebut, maka kita menjawab dengan rumus yang kedua, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Jawabannya, diketahui P1 sama dengan 100.000, P2 sama dengan 80.000, Q1 sama dengan 80 pasang, dan Q2 sama dengan 100 pasang. P sama dengan 100 per 80 dikurang 100, dan Q sama dengan Q dikurang 80 per 80 dikurang 100. Jawabannya, penjumlahannya yaitu P sama dengan 100 per min 20 sama dengan Q dikurang 80 per 20. 20 dikali P dikurang 100 sama dengan min 20 dikali Q dikurang 80. 20 P dikurang 2000 sama dengan min 20 Q ditambah 1600. Hasilnya 20 P sama dengan min 20 Q ditambah 3600. P sama dengan min Q ditambah 180. Dan berikut contoh diagram kurvanya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang permintaan. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.